Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita, dialah yang menyediakan segala fasilitas untuk kita. Dialah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Dialah yang maha memberi rizki, dan dia yang maha kuat dan perkasa. Kepadanya kita akan kembali. Ahibati fillah, malam ini tanggal berapa? 4. Nah, ana melihat hilal. Antum udah kelihatan hilal, udah tinggi ana rasa. Masih ingat doa apabila melihat hilal? Nah, antum. Nah, anta. Nah, doa kalau melihat hilal. Nasid. Baik, anta. Masya Allah. Nasi. Ahibati fillah, kita melihat hilal itu sebulan sekali. Awal lahirnya hilal ya, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, itu kita dianjurkan untuk membaca. Ada beberapa riwayat. Ada riwayat mengatakan Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Yang paling pendek itu Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Subhanallah. Kita kepada Allah, Allah jadikan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Salamati wal Islam. Bulan yang penuh dengan keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu. Karena ada makhluk, ada sebagian manusia yang menyembah rembulan. Sebagaimana Allah kisahkan di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim melihat rembulan, beliau mengatakan hadza rabbi, ini Rabbku. Artinya dia sedang berdialog dengan kaumnya yang menyembah planet-planet, bintang-bintang, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan. Sehingga kita mengikrarkan tauhid kita dengan mengatakan Rabbi wa rabbukallah. Rabbku, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka bulan depan nggak ada nasi itu lagi. Jadi ada nasi itu, ada nisyan bimakna tark, meninggalkan. Enggak, memang dia mengabaikan. Maka tolong ahibati fillah, kita tahu laisa syai'un akramu 'ala Allah min ad-du'a. Enggak ada. Nabi menyebutkan tidak ada sesuatu yang mulia di sisi Allah daripada doa. Jika kita doa bisa sama kita gitu, menunjukkan kita butuh sama Allah Jalla Jalla. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sampai ke pembahasan babu qaulir rajul wailak. Bab tentang ucapan seseorang wailak. Tahu ucapan wailak ini seperti ucapan celaka engkau ya. Bagi orang yang pantas mendapatkan kecelakaan tersebut. Walaupun terkadang ucapan ini adalah ucapan yang lewat di lisan tanpa dimaksudkan maknanya. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Adapun kata waihak adalah ucapan ya sama diucapkan sebagai bentuk teguran kepada orang
yang melakukan perbuatan yang nggak pantas dia mendapatkan ya doa celaka atau kebinasaan tersebut. Kita juga membaca hadis yang berkaitan dengan khawarij. Jamaah, khawarij itu akan datang, akan ada terus khawarij itu ya. Sampai yang terakhir nanti. Ketika Dajjal muncul, mereka ada. Baik. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين. قال الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الإسلام في كتاب الأدب المفرد باب قول الرجل للرجل ويلك حدثنا موسى قال أما عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه لا، وصلنا إلى حديث 775. حدثنا سهل بن بكار. أحسن الله إليكم. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أسود بن شيبان عن خالد بن شمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن معبد السدوسي وكان اسمه زحم بن معبد فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال زحم قال بل أنت بشير قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خير كثير ثلاثا فمر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة رأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك فنظر الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلعنا عليه قال بهما. Barakallahu fiik. Di sebagian nuskh ada kurang. Coba dibagi Muawiyah dari bainama ana amshi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaikum bainama ana amshi ma'a Rasulillah. Baik, di sini ada yang kurang di sini. Di sebagian nuskhah disebutkan bainama ana amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya ibnal khasasiyah ma asbahta tanqimu 'ala Allah asbahta tumashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang nuskhahnya ditambahkan hal ini. Kemudian qultu, ini ucapan Ibn al-Khassasiyah, Bashir, bi abi anta wa ummi ma anqimu 'ala Allahi syai'an kullu khairin qad asabtu. Lalu dilanjutkan idh marra bi quburil musyrikin. Jadi nanti mungkin bisa ditambahkan kekurangan itu. Baik, ahibati fillah. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan telah mengajarkan kepada kami Sahal bin Bakkar. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Aswad bin Syaiban dari Khalid bin Shumair dari Bashir bin Nuhaik dari Bashir bin Ma'bad As-Sadusi. Bashir bin Ma'bad As-Sadusi, dia salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia dipanggil Ibnul Khassasiyah, dinisbatkan kepada salah satu neneknya. Baik. Wa kana ismuhu Zahm, namanya dahulu Zahm. Zahm itu minal izdiham, fihi makna dhiq, rame, desak-desakan, sempit.
Namanya Zahm. Jadi memang orang Arab dahulu jamaah, mereka tatkala memberikan nama kepada anak-anak mereka, biasanya namanya itu sangar-sangar. Namanya itu menakutkan. Ya coba kita lihat, namanya Fahad, Asad, Abbas, Hamzah, itu nama yang Haidarah, membuat orang itu Husam, maknanya pedang. Kalau mereka memberikan nama kepada budak-budak mereka, namanya itu indah. Namanya Bilal, Robah, Ammar. Ammar, budak. Ammar ya, Ammar artinya yang makmur, yang menyenangkan, yang rame lah. Sedangkan kalau ngasih nama anak Sokhr. Sokhr, apa artinya? Batu. Ketika mereka ditanya, kenapa engkau lakukan itu? Mereka mengatakan, nusammi abna'ana li'a'da'ina. Kita itu memberikan nama kepada anak-anak kami untuk menghadapi musuh-musuh kami. Jadi ketika perang tanding itu tanya, ente siapa? Anak, kata Ali bin Abi Thalib ketika perang tanding di Khaybar, Ali mengatakan, ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Aku yang dinamakan oleh ibuku Haidarah, singa, kata dia. Jadi memang untuk menakut-nakuti musuhnya gitu. Tapi ketika mereka memberikan nama kepada budak mereka, ya buat kita, buat hati kita. Kalau nama budaknya Ribut, dia sudah nggak nyaman nama budaknya Ribut. Tapi kalau nama budaknya Rizki, ini kan yang bawa Rizki. Jadi mereka menyebutkan hal itu. Maka jangan heran kalau antum mendapati nama-nama orang-orang Arab terdahulu itu biasanya menakutkan, nggak enak. Sebagian ya. Contohnya bapaknya kakeknya Sa'id bin Musaib bin Hazm. Hazm itu artinya yang susah. Yang susah. Ketika berjumpa dengan Nabi SAW, ditanya, namamu siapa? Kata dia, Hazm. Kata Nabi SAW, anta sahal. Engkau orang yang mudah. Nggak mau dia. Dinamain mudah sama Nabi SAW. Enggak. Aku nggak mungkin mengganti nama pemberian bapakku. Ini orang agak keras kepala. Namanya Hazm itu yang keras kepala, yang sulit. Kenapa mereka tidak kasih nama Sahal? Sahal itu yang mudah diinjak, yang mudah ditipu. Anggapan mereka ini tuh. Jadi mereka nggak mau gitu loh. Jadi dia mau yang sulit gitu loh seperti. Baik, ini namanya Zahm. Mas muka Zahm. Sama Nabi SAW langsung diganti. Bal anta Bashir. Bukan. Kau bukan Zahm lagi. Engkau Bashir. Bashir itu yang bawa kabar gembira. Soalnya kalau namanya Zahm, aduh sulit ini sudah. Orangnya sempit urusannya. Nggak rampung-rampung ya. Maka Nabi ganti Bashir. Dan Nabi suka nama yang indah. Nabi itu suka dengan nama yang indah. Ketika perjanjian Hudaybiyah. Terjadi negosiasi. Beberapa kali negosiasi itu gagal terus. Terakhir yang diutus oleh orang-orang musyrikin, Suhail bin Amr. Suhail ini dari kata sahal, yang mudah, yang dikecilkan. Ketika datang Suhail, apa kata Nabi SAW? Sahula amrukum. Oh, udah mudah urusan kalian, insyaAllah. Artinya, orang kalau antum lihat ngasih nama tokonya apa? Maju, Jaya, lancar, apa saja. Gak ada yang ngasih nama tokonya Mundur Jaya. Jadi mereka kasih nama mesti nama yang ada harapan. Nama itu nama yang membawa berkah, yang membawa kesenangan. Karena semua akan dapat bagian dari namanya. Dan Ana pernah sebutkan dahulu, Ana pernah ke Singapura jamaah. Ada satu perkampungan. Wallahi Ana masuk kampung itu senang hati Ana. Senang. Nama jalannya itu sayang, cinta, bahagia. Loh, jadi senang terus masuk gitu loh jemaah.
Tapi di sini namanya Lele, Mujair. Bentar lagi mancing kita ini. Kan kasih nama-namanya. Jadi nggak ada masalah. Cuma ketika kasih nama yang indah itu jadi orang jadi gembira gitu. Jadi optimis lah nama itu. Maka Nabi mengganti namanya Anta Bashir. Engkau namanya Bashir. Lalu dia mengatakan, Bainama ana amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingat kalau dengar nama Rasulullah, sallu ala Nabi syabab. Tatkala aku jalan bersama Nabi alaihi salatu wasallam, bersama Rasulullah SAW, beliau berkata, Yabnal Khasasiyah, wahai putranya Khasasiyah. Dinisbatkan kepada neneknya. Ma asbahta tankimu ala Allah. Apa yang menyebabkan engkau sekarang kok seakan-akan mengerti sesuatu atas Allah Ta'ala? Artinya seakan-akan hidupmu susah. Nabi ini dengar Bashir ini kok kayaknya mengeluh gitu loh. Ada yang dia keluhkan. Apa penyebabnya? Bashir ini hijrah. Dia merasa jauh dari negeri kaumnya. Terkadang kan rindu ya kok. Orang kadang-kadang berpikir dulu anak ketika belum hijrah kok hidupku nyaman. Tapi sekarang setelah hijrah kok kayaknya susah gitu loh. Dia kehilangan beberapa hal yang mungkin menurut dia itu penting dalam kehidupan dia. Asbahtu masyi Rasulullah SAW. Nabi mengingatkan Bashir kepada nikmat yang besar. Apa nikmat itu? Kata Rasulullah SAW, engkau sekarang ini bisa berjalan mendampingi Rasulullah SAW. Bayangin. Engkau mungkin di kaummu bersama keluargamu, bersama sepupumu, bersama keponakanmu, atau bersama orang-orang yang kau cintai. Sekarang engkau itu berjalan dengan Rasulullah SAW. Nabi mengingatkan dengan nikmat yang agung. Dan ini nikmat hidayah. Kadangkala tatkala kita hijrah, mungkin kita kehilangan sebagian kenikmatan dunia kita. Sebagian gara-gara hijrah kehilangan mobilnya, kehilangan rumahnya, kehilangan sohib-sohibnya. Dia bahkan dikucilkan oleh masyarakat. Tapi ingat, nikmat hidayah ini nggak bisa diganti dengan dunia dan isinya. Maka tatkala engkau merasa sedih ya, susah dengan kondisimu yang sekarang, ingat dengan nikmat hidayah yang Allah berikan. Kenapa jemaah? Nabi Sulaiman pernah beliau berjalan bersama pasukan. Ya bisa dibayangin ya bagaimana pasukannya Nabi Sulaiman. Burung dari atas menaungin. Jin-jin di hadapan mereka. Pasukan dari manusia. Subhanallah. Ada seorang pendeta, rahib. Tatkala melihat kerajaan atau megahnya pasukan Nabi Sulaiman ini, dia mengatakan, Yabna Daud, laqad utita mulkan azima. Wahai Daud, engkau benar-benar dikasih kerajaan yang besar sekali, yang agung sekali. Lalu apa kata Nabi Sulaiman? Ingin mengingatkan orang yang ahli ibadah ini supaya tidak terkecoh dengan gemerlapan dunia. Nabi Sulaiman mengatakan kepada dia, latas wahidatun fi sahifah mu'min khairun min mulki Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, satu tasbih, satu ucapan subhanallah di dalam catatan seorang yang beriman itu lebih baik daripada kerajaan Sulaiman. Kenapa? Tasbih itu kekal, akan mendampinginya sampai kuburan, akan mendampinginya tatkala keluar dari kuburan, akan berada dalam catatan kepada kebaikan dia pada hari kiamat. Sedangkan kerajaan Sulaiman akan hilang. Dan kemana kerajaan Sulaiman? Kemana jemaah? Hilang. Maka Allah katakan, al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu
itu lebih baik, lebih bisa diharapkan daripada dunia dan anak-anaknya. Maka Rasul SAW mengingatkan kepada Bashir bahwa dia sekarang berjalan sama Rasul SAW gitu. Menyebabkan dia mengeluh gitu, seakan-akan kok susah hidupnya. Qultu bi abi anta wa ummi. Enggak ya Rasulullah, aku jadikan ayah dan bundaku sebagai tebusan engkau. Ma ankimu 'alallahi syai'an. Demi Allah aku tidak berburuk sangka sama Allah atau mengeluhkan sesuatu kepada Allah. Sesuatu pun enggak ada. Kullu khairin qad asabtu. Semua kebaikan sudah aku dapat. Jamaah, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik, lebih baik. Maka Bashir mengatakan, nggak ada. Apalagi dia setelah diingatkan dengan nikmat bisa berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Bashir, idh marra biquburin. Tahu-tahu lewat kuburan. Wa fi riwayatin fa'ata ala kubur. Di riwayat yang dikatakan kemudian Nabi mendatangi kuburan. Dan disebutkan kuburan musyrikin. Mendatangi atau melewati kuburan orang-orang musyrikin. Faqala, lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laqad sabaqa haula khairun kathir. Thalathan. Beliau mengatakan orang-orang itu sudah kehilangan banyak kebaikan. Terlewat dari mereka kebaikan yang banyak. Beliau mengatakan itu 3 kali. Jadi ahibati fillah, kadang kita melewatin kuburan orang-orang itu boleh. Bahkan ziarah kubur pun. Ke kuburan orang musyrik bukan dalam rangka mendoakan mereka, tapi dalam rangka mengingat kematian. Antum kadang-kadang melihat kuburan orang-orang musyrikin. Di Jember ini ada tempat kuburan mereka yang mungkin mewah sekali. Mewah antum lihat. Nisannya gede-gede ya. Tapi mereka kehilangan banyak kebaikan. Kenapa? Karena orang yang mati di atas kesyirikan haram masuk surga. Enggak ada. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati di atas kekufuran enggak bakal diterima dari mereka tebusan. Kita tahu orang tuh kalau mau masuk penjara, mau dihukum, mereka kadang-kadang bisa menebus, bisa bayar sehingga dia dikeluarkan. Orang-orang kafir nanti pada hari kiamat, kalau mereka membawa sepenuh bumi ini emas, bukan sejember emas, sepenuh bumi ini emas, dia mengatakan, ya Allah, ini tebusan buat aku. Tolong aku tidak diazab. Nggak bakal diterima. Kenapa nggak bakal diterima? Dunia dan isinya ini tidak lebih dari 1 sayap nyamuk di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka kalau bisa membawa dunia tidak diterima, maka mereka menawarkan keluarganya. Kata Allah Azza wa Jalla, yawaddul mujrim law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kalla. Mereka ingin anaknya jadi tebusan. Yang di dunia orang tua siap pasang badan buat anaknya. Dia bekerja buat anaknya. Dia berusaha demi kebahagiaan anaknya. Pada hari akhir, nih para pelaku dosa, mereka ingin anaknya jadikan tebusan. Ini sudah anakku semua masuk neraka. Yang penting aku nggak diterima. Oke. Istriku, aku, bangsaku nggak diterima, seluruh penduduk bumi ini jadi tebusan aku, nggak bakal diterima. Saya mengingatkan, tatkala lewat kuburan orang-orang musyrikin, mereka kehilangan banyak, kelewatan kebaikan banyak dari mereka. Beliau mengatakan itu 3 kali. Bi kuburil muslimin. Setelah itu lewat kuburan orang Islam.
Jadi seakan-akan nggak terlalu jauh jemaah. Dan kalau kita lihat ya, biasanya tanah kuburan itu memang kumpul ya. Kuburan orang Islam di sebelah sononya, orang musyrikin di sebelah, tapi nggak boleh digabungin. Famarra biquburil muslimin. Lalu beliau lewat kuburan orang-orang Islam. Faqala, lalu beliau mengatakan, laqad adraka haula'i khairan katsiran. Thalathan. Artinya beliau mengulang ucapannya 3 kali. Laqad adraka haula khairan katsiran. Mereka telah memperoleh kebaikan yang banyak. Sebelumnya jangan kebaikan yang banyak, kalau ini memperoleh kebaikan yang banyak. Makanya orang Islam itu walaupun imannya lemah tetap baik. Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat imannya, kuat semangatnya, kuat ilmunya, kuat amalnya. Terus kekuatan yang lainnya. Itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di setiap orang mukmin itu ada kebaikan. Tetap ada kebaikan. Maka Nabi menyebutkan orang-orang yang dikuburkan di kuburan orang Islam itu, mereka telah mendapatkan banyak kebaikan. Fahanat minan Nabi SAW nazrah. Kayaknya ngelihat sesuatu di kuburan itu. Apa yang beliau lihat? Fara'a rajulan yamshi fil kubur. Beliau melihat ada seorang yang berjalan di kuburan itu, jemaah. Wa alaihi na'lan. Orang ini pakai sandal. Jadi jalan di kuburan pakai sandal. 2 sandal. Faqala, lalu Nabi mengatakan kepada orang itu, ya sahibas sibtiyatain. Ya sahibas sibtiyatain, alki sibtiyatain. Wahai orang yang pakai 2 sandal. Sibtiya itu jenis sandal dari kulit yang berbulu. Jadi antum melihat ada kulit kan yang dihilangin bulunya ya. Tapi ada kulit yang masih bulu. Jadi ini sandal masih ada bulunya. Nabi mengatakan alqi sibtiyatai. Lemparkan kedua sandalmu itu. Orang ini melihat siapa yang ngomong itu. Dilihat falamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau melihat Nabi alaihi salatu wasallam, lalu dia langsung membuka kedua sandalnya dan melempar sandalnya itu. Nggak banyak tanya jemaah. Kenapa nggak boleh pakai sandal? Dia langsung lempar. Itulah sikap seorang yang beriman. Berkaitan dengan hukum pakai sandal di kuburan. Ini masalah terjadi khilaf di antara para ulama. Dalam mereka lebih condong memakruhkan pakai sandal di kuburan. Tidak sampai tingkatan haram. Jadi kalau bisa jalan di kuburan jangan pakai sandal, kecuali kondisi kuburannya banyak duri, membahayakan kaki kita. Ulama berpendapat nggak pakai kuburan. Apa dalilnya mereka? Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa orang yang meninggal di kuburan itu akan dapat mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan kuburan. Berdasarkan hadis ini digunakan dalil, berarti nggak apa-apa. Nabi ketika menceritakan bahwa orang meninggal itu akan mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya ketika mereka pulang, Nabi tidak mengingkari hal tersebut. Tapi kalau melihat hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini dan diriwayatkan Abu Dawud, sepertinya kita lebih baik melepas sandal kita, sebagaimana Nabi pernah menegur orang ini untuk melepaskan sandalnya.
Barakallahu fiik. Baik. Tafadhal, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqala Malik rahimahullah babul bina. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن أبي بكر عن محمد بن هلال أنه رأى كفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جرير مشهورة بمسوح الشعر فسألته عن بيت عائشة فقال كان بابه من وجهة الشام فقلت مصراعا كان أو مصراعين قال كان بابا واحدا. قلت من أي شيء كان قال بإسعار أو سائل. واصل. ثم قال المالك رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها حتى المراحل. قال إبراهيم يعني ثياب المخططة. Barakallahu fikum. Baik, bab al-bina. Bab tentang membangun, jemaah. Subhanallah ya. Kita semua kepingin punya rumah. Tapi kita tahu rumah yang kita bangun di muka bumi ini sebagus apapun, sekokoh apapun, semewah apapun, dimanapun tempatnya, suatu hari kita akan meninggalkan. Cepat atau lambat. Maka antum baca seperti doanya istrinya Fir'aun yang hidup di istana Fir'aun yang begitu mewahnya. Dia mengatakan, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan buat aku ya Allah di sisimu. Di mana? Rumah di surga. Jadi berusaha kita untuk memiliki bangunan rumah di surga yang insya Allah ya seperti yang antum inginkan, bahkan lebih daripada apa yang antum bayangkan. Labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Surga itu ada yang full emas, semua batu-batunya itu emas ya. Yang sekarang emas itu dicari ya, nanti rumah antum dari emas. Ada yang full semuanya perak. Dan kalau punya rumah di surga, ya jangan hanya doa doang. Perlu ada usaha. Gimana kita punya bangunan yang kokoh di surga Allah Azza wa Jalla? Rumah, istana. Maka salah satunya membangun masjid. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun bagi Allah, ingat ikhlas lillahi ta'ala. Bukan riya, bukan karena ingin dipuji, dia membangunkan masjid untuk Allah, maka niscaya Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Ya, tapi mahasiswa kayaknya mafi fulus, Ustaz. Kalau untuk bangun rumah di surga dengan membangun masjid, ya walaupun sedikit ya, kita punya lah andil di situ. Kalau nggak bisa, sholat 12 rakaat. Sholat 12 rakaat. Jaga kalau bisa rawatib kita. 2 rakaat sebelum subuh. Antum berpikir ketika 2 rakaat sebelum subuh, oh, buat apa sholat ini? Mau bangun rumah di surga. Niatkan. Sehingga antum lebih semangat lagi. Bahwa 2 rakaat ini akan diganti sesuatu yang lebih indah. Maka kata Nabi SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Antum kalau kehilangan motor harga 10 juta, antum nggak bisa tidur. Cerita kemana-mana. Tapi antum kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Karena ya biasa. Taib 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 6 udah. 2 rakaat setelah zuhur. 8. 2 rakaat ba'dal maghrib. Jadi 10. 2 rakaat ba'dal isya. Jadi 12 rakaat. Kalau nggak bisa. Artinya ketinggalan, anak kayaknya tadi sebelum zuhur nggak sholat, Ustaz.
kelas, masuk sudah qomat Ustaz. Kan seperti itu kebanyakan mahasiswa. Nggak bisa. Taib ditambah dengan 2 rakaat yang lain. Pokoknya hitungannya 12 rakaat. Dalam sebuah hadis disebutkan, man shalla lillahi thintai asyata rak'ah tatawuan ghaira faridah fil yaumi wal layla banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat untuk Allah, ingat semuanya lillahi ta'ala, 12 rakaat sunnah bukan yang wajib, dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan bagi rumah di surga. Jadi paling tidak pokoknya cicilan antum lengkap 12 rakaat. Baik itu ada sholat duhanya atau sholat malamnya, itu minimal jamaah. Tapi kalau antum bisa lebih dari itu, Allah akan berikan yang lebih tentunya. Baik, di babul bina ini menyebutkan 2 hadis. Yang pertama, beliau mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ibrahim bin Al-Mundhir. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Abi Fudaik. Dia meriwayatkan dari Muhammad bin Hilal annahu ra'a hujara azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat kamar-kamar istri Nabi. Kita tahu istri-istri Nabi itu kamarnya seperti kos-kosan. Mungkin yang tinggal di kos-kosannya Mas Toto, iya. Sebelah sini, ya. Tipenya kira-kira 5x5 aja. Semuanya itu sudah. Rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rumah orang yang paling dicintai Allah di muka bumi. Min jarid. Terbuat dari apa? Dari jarid. Jadi disebutkan bahwasanya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bawahnya dari batu bata. Kemudian nyambung ke atasnya itu pakai jarid. Pelepah kurma. Yang disusun jemaah. Ya, ketika pelepah kurma itu disusun, mau tidak mau masih kelihatan dari luar kan. Karena nggak bisa rapat. Dan bangun rumah dulu nggak butuh waktu lama jemaah. Kayaknya 2 hari selesai. Atau paling nggak seminggu lah. Selesai. Di Indonesia ini dulu, nih buat teman-teman yang belum punya rumah dan berpikir belum ya. Dan berpikir Ustaz kalau nggak KPR nggak bisa punya rumah. Bisa punya rumah. Orang dulu punya rumah lantainya tanah. Iya. Kadangkala separuh tembok, separuhnya tembok, sisanya dari tabing. Tabing itu bahasa Jerman. Dari apa? Getek. Dari apa? Anyaman bambu. Oh, anyaman bambu jemaah. Oke, dari anyaman bambu. Mereka bisa punya rumah sendiri. Wah, Masya Allah, orang dulu itu nggak butuh anaknya pakai pampers. Kencing di mana aja sudah rumahnya dari tanah soalnya jemaah. Jadi sudah terserap di sana. Masjid Rasul SAW itu dulu sama dari pasir. Baik, fadhal adzin awala. Nah.
Allah Akbar. La ilaha illallah. Ala ahli Muhammad. Salatul qaimati Muhammadin Allahumma sallim ala Muhammad. Baik. Jadi kembali kepada rumah istri-istri Nabi yang itu juga rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tinggal di sana. Ternyata dari pelepah kurma yang disusun kemudian dilapisin kain yang kasar. Jadi ada wall yang halus ya, tapi ini bulu yang kasar. Bukan dari domba, biasanya dari ya kambing atau apa yang berbulu, yang kasar untuk menutupinya sehingga dari luar tidak kelihatan. Kemudian ditanya, fasa'altu an baiti Aisyah faqala babuhu min wijhati Syam. Terus aku bertanya tentang rumahnya Aisyah. Pintunya itu ngadep kemana? Katanya pintunya ngadep ke Syam. Ahibati fillah, kita tahu tatkala Rasul SAW hijrah ke kota Madinah, yang beliau pertama bangun itu rumah apa masjid? Masjid. Beliau singgah numpang di rumahnya Abu Ansari, nggak punya rumah beliau numpang di sana sampai masjid selesai baru bangun. Rumahnya Nabi SAW itu dibangun di belakang, kiblatnya menghadap ke Syam, menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Nabi bikin rumah di belakang. Ini bentuk tawaduknya Rasul SAW. Artinya beliau kalau mau sholat itu agak jauh dari belakang baru menuju ke tempat pengimaman. Karena kiblatnya masih ke Syam. Ketika berubah kiblatnya ke Masjidil Haram, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, rumahnya Nabi jadi di depan. Jadi Nabi kalau mau sholat jadi lebih dekat lagi alaihi salatu wassalam. Pintunya masih menghadap ke Syam. Menghadap ke utara jemaah. Karena Syam itu daerah utara. Baik. Fakultu misra'an kana au misra'ain. Ditanya, pintu rumah Nabi itu 2 daun pintunya atau 1? Kita lihat yang 1 daun pintu seperti pintu kantor tuh. Biasanya kalau rumah orang-orang pintunya 2 kayak pintu gerbang gitu jemaah ya. Tinggi-tinggi biasanya. Ditanya, pintu rumah Nabi ini 2 daun pintu apa 1? Qala kana baban wahidan, 1 cuma. Daun pintunya cuma 1. Qultu min ayyi syai'in kana. Dari apa pintunya itu? Kalau sekarang banyak pintu dari aluminium jemaah. Karena kayu sudah susah. Katanya min ar-ar. Disebutkan pohon ar-ar ini pohon cemara, sejenis pohon cemara. Biasanya banyak di daerah-daerah kering ya, pohon cemara. Au saj, atau dari kayu saj. Kayu saj ini kalau antum cari di Google, artinya kayu jati.
Jadi disebutkan saj itu pohon yang besar yang kayunya bagus. Disebutkan seperti itu. Dan bisa jadi perahu-perahu itu dibikin dari kayu jati. Wallahu alam. Seperti apa kayu itu sebenarnya? Jadi kira-kira antara dua itu. Ana mau tanya, kayu jati itu asal Indonesia apa bukan? Siapa yang nanam kayu jati, Jam? Hah? Bukan Belanda? Ya nanti dilihat lagi Jam ya. Baik, barakallahu fikum. Soalnya Ana lihat kayu jati itu rata-rata ditanam ya, bukan tumbuh sendiri. Jadi memang ditanam. Beda dengan kayu-kayu yang di hutan rata-rata ya tumbuh sendiri. Wallahu alam, nanti dilihat kembali. Mungkin kita cukupkan di sini. Insyaallah satu hadis lagi kita bahas pada perjumpaan yang akan datang. Nah. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, ayah anak sakit. Yang kerja selama ini ibu anak. Karena ibu anak nggak bisa naik sepeda motor, maka harus ada yang antar. Selama ini beliau dibantu kakak anak. Tapi kakak anak kasar kepada ibu. Apakah anak yang menuntut ilmu agama di Jakarta harus pulang dulu urus orang tua? Subhanallah jemaah. Ketika ada seorang sahabat datang dari Yaman, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku orang untuk hijrah dan jihad fi sabilillah. Nabi tanya, kau dikasih izin nggak sama orang tua? Nggak dikasih izin. Kalau nggak dikasih izin, kau balik lagi gitu. Jadi antum perlu minta izin sama orang tua antum. Kalau ibu antum, karena kadang-kala ibu itu lebih suka engkau berada di Jakarta daripada engkau berada di sini. Engkau berada di sini, mungkin dalam pandangan ibu, ya kau nggak bisa nuntut. Di Jakarta ada tempat sekolah yang bisa memberikan beasiswa dan kau bisa menuntut ilmu lebih banyak lagi. Maka antum, kalau pilihannya antara balik dengan tidak, minta izin sama ibu. Kalau ibu minta antum pulang, antum pulang. Tapi kalau ibu mengatakan, udah nak engkau berangkat, ibu akan sabar menghadapi kakakmu. Dan mudah-mudahan ibu bisa diajarin naik motor ya, agar tidak bergantung sama kakaknya nantinya. Barakallahu fiik. Nah. Pertanyaan saya, mengapa kita menggunakan madhab yang berbeda-beda? Bukankah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau nulis Nabi Muhammad, tolong jangan lupa bersalawat kepada Nabi, adalah contoh yang baik, sudah cukup. Dan Al-Quran dan hadis adalah pedoman yang untuk hidup. Mengapa pakai 4 madhab? Dan siapa sebenarnya madhab-madhab ini? Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Kayaknya kita perlu kajian khusus tentang madhab ini jamaah. Jadi sebenarnya kita tahu para sahabat Nabi, mereka bertebaran. Tidak di satu tempat. Hadis dikumpulkan juga dalam waktu yang berbeda-beda. Kalau kita tahu bahwasanya kitab Sahih Bukhari itu ada setelah imam dari 4 madhab ini meninggal dunia semuanya. Jadi sebenarnya madhab itu adalah cara memahami agama ini. Ada perkara-perkara yang perlu disimpulkan oleh para ulama, yang kita sendiri mungkin nggak bisa menyimpulkannya. Ada perkara-perkara baru, yang mungkin kalau kita cari hadisnya umum. Kaidah-kaidahnya umum. Maka adanya ulama inilah mereka yang berusaha memudahkan kita untuk memahami agama ini. Perbedaan yang terjadi di antara madhab-madhab tersebut, ini kembali kepada permasalahan, apakah kebenaran itu satu atau dua? Bisa jadi 2 pendapat itu benar gitu loh. Atau yang benar satu.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim berijtihad, dia mengeluarkan segala yang dia miliki dari kemampuan berpikir ya, ilmu dia, lalu benar hasil ijtihadnya, maka dia dapat 2 pahala. Kalau salah, dia tetap dapat pahala 1 gitu. Jadi sebenarnya mazhab ini adalah membantu kita untuk memahami agama ini, dan bukan kita fanatik kepada mazhab ini. Jangan sampai mazhab ini menjadi agama. Karena menjadi agama maksudnya pernah terjadi di satu masa orang yang mazhabnya Hambali nggak mau nikah dengan yang mazhabnya Syafi'i. Yang mazhab Syafi'i nggak mau nikah dengan yang mazhabnya Hanafi. Bahkan sholat. Jadi pernah di Masjid Haram itu sholatnya gantian. Yang pertama mazhab Hanafi, sholat zuhur. Yang mazhab lainnya enggak, tungguin. Udah selesai sholat baru sholat mereka. Jadi jangan sampai mazhab ini menyebabkan perpecahan. Perselisihan yang terjadi, kalau ada ruang untuk berbeda pendapat, maka di situ kita harus berlapang dada. Ketika memang kita sudah mengkaji dan ada satu pendapat benar, ya kita ikutin pendapat tersebut. Maka jangan sampai kita terlalu fanatik kepada mazhab yang menyebabkan kita mudah menyalahkan orang dan menganggap yang tidak semadzhab sama kita, dia tersesat. Assalamualaikum Ustaz. Apakah membiayai mahasiswa menuntut ilmu pahalanya seperti menuntut ilmu itu juga? Apa keutamaan membiayai mahasiswa menuntut ilmu? Ahibati fillah, ada sebuah hadis yang bunyinya man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan jemaah, mempersiapkan orang untuk berperang, maka dia seperti yang berperang. Dia udah berperang. Menuntut ilmu ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kafa." Kata Allah, enggak sepantasnya orang beriman itu semuanya berangkat perang. Enggak. Kalau semuanya berangkat perang, siapa yang belajar ilmu? Maka Allah sebutkan, seharusnya adalah sebagian dari mereka yang menuntut ilmu. Jadi sebagian perang, sebagian menuntut ilmu. Sehingga menuntut ilmu ini termasuk fi sabilillah. Maka insya Allah kalau bicara memberikan biaya kepada ilmu, insya Allah dia akan mendapatkan bagian dari ilmu yang dapat. Tatkala penuntut ilmu itu mengajarkan ilmunya, semoga dia juga dapat bagian di sana. Ahibati fillah. Kalau bicara pahala sama Allah, Allahu Akbar. Antum harus melihat luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Ada seorang bertanya kepada Syekh, "Syekh, hadis Nabi yang mengatakan alaihi salatu wassalam, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri." Orang yang memberi buka buat orang yang puasa dapat pahala seperti yang berpuasa. Tanya nih sama Syekh. Seorang bertanya di Medina, "Syekh, yang dapat pahala itu siapa? Yang ngasih kurma atau yang bagiin?" Kan kurma ini dari orang, kayak ini mahasiswa. Kurmanya dari orang. Anak yang ngangkat, Syekh. Yang bagikan. Air juga, anak nggak ikut beli. Cuma membagikan. Ahibati fillah, semua akan dapat pahala. Tapi pahalanya berbeda-beda. Nabi SAW mengatakan tentang kadar pahala, innama ajruki ala qadri nafaqatiki wa nasabiki. Balasan buat engkau itu setara, sepadan dengan kelelahan yang engkau lakukan, yang engkau rasakan, dan nafkah yang engkau keluarkan. Jadi tetap ada perbedaan. Jadi boleh saja jemaah haji ini berangkat satu rombongan, satu pesawat, satu hotel, satu bus, satu ustadz. Apakah sama pahalanya? Beda-beda. Jadi insya Allah kalau bicara
orang yang memberikan biaya kepada penuntut ilmu ini salah satu pintu rizki adalah memberikan beasiswa buat penuntut ilmu. Pernah datang seorang mengadu kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini punya adik. Aku ini sibuk belajar, sedangkan aku yang kerja. Artinya dia membiayai adiknya belajar. Apa kata Nabi SAW? Bisa jadi engkau dapat rezeki gara-gara adikmu. Artinya orang itu jangan merasa terbebani ketika membiayai adiknya untuk menuntut ilmu. Keluarganya menuntut ilmu. Dan berusahalah jamaah kita ini ya yang punya dan harta untuk mengasuransikan keluarganya kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Anak punya anak nih. Anak punya anak 2. Anak kepingin anak ini dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Caranya gimana? Anak akan biayai anaknya orang yang nggak mampu. Bukan antum asuransikan. Kan sekarang ada asuransi pendidikan, ya ini dan itu. Kadang-kadang orang bingung, nanti gimana kalau anak mati, Ustaz? Anak nggak sekolah. Gimana kalau bapaknya nanti mungkin menceraikan anak? Gimana kondisi anak-anak? Titipkan sama Allah semuanya. Kalau dititipkan kepada manusia, bisa jadi hilang. Tapi kalau dititipkan sama Allah Azza wa Jalla, nggak bakalan hilang. Antum ingat cerita di surat Al-Kahfi. Bagaimana tentang Nabi dan Khidir ketika merenovasi bangunan yang hendak roboh. Kenapa kok sampai Allah utus Khidir dan Nabi Musa merenovasi bangunan? Bayangin. Kata Khidir mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Bayangkan, nggak ada bapaknya sudah. Nggak ada yang membiayai hidup dia. Ini punya dia. Bangunan yang hendak roboh ini milik dia. Milik mereka berdua. Wa kana tahtahu kanzun lahum. Di bawah bangunan itu ada harta tersimpan milik mereka. Fa arada rabbuka. Bayangkan. Allah yang mau. Ingin dua anak tumbuh besar dewasa dan mendapatkan manfaat dari harta tersebut. Allah yang ingin. Maka tatkala kita mengasuransikan anak-anak kita kepada Allah, dengan cara tadi kita membiayai anaknya orang ya, insya Allah itu akan menjadi penjagaan dari Allah buat keluarga kita. Ustaz Izz bertanya, apakah boleh merutinkan sholat taubat sebelum sholat witir di malam hari? Ahibati fillah. Kalau bicara sholat taubat ini adalah sholat yang insidental. Sholat yang ada sebabnya. Bukan sholat rutin yang dikerjakan. Sholat witir ya tanpa sebab kita sholat. Sholat taubat adalah sholat yang tatkala kita melakukan perbuatan dosa. Kemudian kita menyesali. Disinilah kita sholat taubat. Dan kalau bisa jangan nunggu sholat witir malam. Antum berbuat dosa di siang hari, jangan nunggu sholatnya nanti malam lah sholat taubat. Enggak, ketika antum taubatnya umpamanya sebelum asar, ya udah sebelum antum sholat 2 rakaat bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sholat yang insidental bukan sholat yang rutin dilakukan. Kalau bisa jangan sering-sering sholat taubat. Kenapa? Kalau sering-sering sholat taubat berarti banyak dosanya. Dia sholat lagi. Usahakan antum menjaga diri. Dosa itu ada 2, dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil itu insya Allah dihapuskan dengan sholat wajib kita. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dan Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatamhuha. Tatkala engkau selesai berbuat kejahatan, terjebak dalam dosa, langsung engkau ikuti dengan perbuatan kebaikan. Itu akan menghapuskan. Ini kalau dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar perlu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi ada orang yang punya 10 dosa besar. Dia baru bertobat dari 3. Tinggal 7. Mungkin. Karena syaratnya tobat ini kan
Yang pertama menyesali, yang ketiga bertekad untuk tidak ngulangin. Dia ini sudah menyesal tapi belum meninggalkan. Tidak iso. Jadi dia belum tobat. Tapi dia sudah mau tobat. Namun alhamdulillah ada dosa-dosa yang dia sudah bertobat darinya. Jadi usahakan kalau memang dia baru bertobat dari 3, tatkala dia nambah tobatnya dari 1 dosa besar lagi, kemudian nambah lagi, maka dia silahkan untuk melakukan sholat tobat itu. Jadi sholat tobat ini sholat yang ada sebabnya. Dan semoga Allah menghilangkan kita dari perbuatan dosa. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pertanyaan yang belum bisa dijawab berarti ustadznya tidak bisa jawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.